楚代的许多法宝可以。Halo guys, welcome back to KD Universe. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Yes, Abang Wang Lin nih guys. Di part hari ini bakal seru banget. Part 84, Wang Lin bakal menjadi manusia biasa dan disiksa setengah mati. Untuk pertama kalinya kita melihat Wang Lin disiksa sama orang biasa guys. Kalian bayangkan tuh, praktisi dihabisi oleh orang biasa. Yang parahnya lagi, Wang Lin bakal dipenjara di bawah air. Wah, apa nggak meninggal itu? So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Kalau kita melihat part terakhir, kita udah menyaksikan Wang Lin yang sekarat gara-gara diserang oleh Li Yuanfeng beserta leluhur klan troll. Sialnya lagi, si Sun Tai itu malah menyegel kultivasinya Wang Lin. Parah nih orang nih, tapi setidaknya dia menyelamatkan dirinya lah. Saat Wang Lin sedang sekarat, tiba-tiba muncullah sekelompok bandit yang ada di sana. Melihat ada tubuhnya Wang Lin, membuat para bandit penasaran dan segera mendekati. Salah satu bandit maju, mencoba memeriksa tubuhnya. Melihat Wang Lin yang udah gak berdaya sekarang, dia melaporkan kepada sang pemimpin. Kemungkinan orang ini bakal berguna nih. Soalnya Wang Lin itu sudah tidak berdaya, mungkin bisa dijadikan budak. Atau mungkin bisa dijadikan umpannya bagus untuk menghadang kereta dari kerajaan Tianwei. Jadi pengen mereka rampok guys. Mendengar itu mereka langsung membawa tubuhnya Wang Lin dan pergi dari sana. Kita beralih ke kerajaan Phoenix. Orang-orang sedang sibuk membicarakan hasil pertarungan antara Wang Lin melawan si Hongtie. Beberapa orang ada yang mengagumi Hongtie karena katanya setelah pertarungan itu si Hongtie fokus berkultivasi dan terus melancarkan peningkatan kekuatan. Tapi di sisi lain nyatanya si Hongtie guys udah dijadikan boneka hidup sama Qianfeng. Dia bahkan tidak bisa kabur karena dulu dia sempat mencoba menyembunyikan jiwanya buat kabur. Malah si Qianfeng tahu dan gagal total hasilnya. Para bener ini Qianfeng ya. Kita beralih ke sisi Liu Mei yang pergi ke puncak gunung negara Phoenix. Dia datang melaporkan akan kehilangan Wang Lin kepada sang gurunya yaitu Ketua Zhu Quizhi. Ternyata Zhu Quizhi juga sudah mendengar berita tersebut duluan guys. Liu Mei jadi meminta maaf karena dianggap tidak becus. Tapi Ketua Zhu Quizhi memastikan agar santai saja karena kemarin dia sempat merasakan ada gelombang pertarungan yang besar di daerah utara negara mereka. Kemungkinan itu adalah pertarungan Wang Lin. Karena di utara merupakan tempat dari klan troll raksasa, maka dia menduga pasti Wang Lin terluka di daerah sana. Sehingga dia memberikan sebuah kiok darah yang bisa melacak keberadaannya Wang Lin. Dia menyuruh Liu Mei untuk mencarinya guys. Kita beralih ke sisi Wang Lin yang sudah berada di desa Hoyunzai, yaitu markas dari para bandit. Dia merenungkan nasibnya saat ini karena selama 500 tahun dia menjadi seorang praktisi, akhirnya malah kembali ke ranah utama guys, mulai dari nol lagi. Waduh, 8 tahun lagi dia harus menghadapi bencana surgawi pula. Kan kita tahu ada kebangkitan Li Muwan. Sebenarnya dia masih bisa mengejar ketertinggalan kultivasinya kalau dia bisa berlatih di tempat yang penuh dengan energi spiritual. Tapi sekarang tubuhnya kan terluka parah dan tidak bisa ngapa-ngapain. Alhasil dia hanya bisa berpikir gimana cara dia menghancurkan segel kultivasi yang ada di tubuhnya. Di sisi lain, tepatnya di dalam markas para bandit, bos bandit mengadakan pertemuan besar. Mereka merencanakan penyerangan terhadap kerajaan Tianwei. Seluruh anak buahnya pun bersorak keras. Tidak buang banyak waktu, mereka bersiap dan berangkat guys. Salah satu bandit menghampiri Wang Lin yang sudah sadar dan terus mengatai dia. Gak cuma itu, dia sampai mematahkan tangan dan kakinya Wang Lin dengan begitu kejam guys. Apalagi dia terus menyambuk tubuhnya Wang Lin demi kesenangannya tersendiri.
Wah, Wang Lin dibuat terluka parah gara-gara cambuk itu. Sekali cambuk, luka-lukanya sangat luar biasa sakit. Itu membuat Wang Lin jadi jatuh lemas, tidak bisa ngapa-ngapain. Parah nih, awas aja dia nanti ya. Setelah itu Wang Lin pun dijadikan umpan untuk kerajaan Tian Wei. Betapa terkejutnya sekelompok dari kerajaan Tian Wei ketika melihat si Wang Lin. Saat mereka periksa, tiba-tiba tubuhnya Wang Lin mengeluarkan kabut hitam racun. Kecuman itu, para bandit segera menyerang serta menjarah mereka. Wah, misi perampasan sukses guys, sialan nih. Setelah itu, para bandit pun kembali ke desanya dan mengadakan pesta besar-besaran. Sementara Wang Lin, kasihan dia guys, dimasukkan ke dalam sebuah penjara air. Udah penjara, ada airnya pula, apa nggak rusak itu tubuhnya ya kan? Dari situ dia mulai mengingat dirinya harus menghidupkan Limuan. Alhasil dia mencoba memberontak dan mencari jalan keluar. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia merasakan air yang merendam tubuhnya ternyata mengandung energi spiritual guys. Wah, ini adalah sebuah peluang yang bagus. Itu membuat dia langsung berkonsentrasi untuk memulihkan dirinya dengan energi ini. Mantap. Wah, ada teknik cara nih guys. Wang Lin kita bisa selamat. Sementara para bandit yang sibuk berpesta, mereka senang akan rampasan hari ini. Bos bandit melihat tas penyimpanan Chiang Kun milik Wang Lin. Dia mencoba membukanya tapi nggak bisa guys. Mau dibakar, ditusuk pun gak bisa. Senanglah dia ya kan? Inilah harta yang sesungguhnya. Dia berniat bertanya kepada Wang Lin dapat dari mana harta ini. Tapi baru aja sampai ke penjara, salah satu bawahannya itu langsung dihabisi. Tentu mereka jadi ketakutan dan tuar. Wang Lin pun muncul dengan kekuatannya yang sudah pulih sedikit. Walaupun hanya pulih sedikit, tetapi cukup untuk menghabisi manusia biasa seperti mereka. Pria sialan yang tadi mencambuk Wang Lin pun langsung dia balas guys. Wang Lin menangkap dia hancurkan tubuhnya sampai berkeping-keping. Si bos yang ketakutan, dia sudah salah menyinggung seorang praktisi abadi. Tapi sayang sekali, Wang Lin segera mengambil kembali tas penyimpanannya, lalu dia mengeluarkan monster nyamuk. Bos bandit pun dihisap darahnya sampai habis oleh nyamuk tersebut. Dia segera keluar, membuat semua bandit auto ketakutan. Wang Lin bertanya tempat apakah ini? Ini adalah desa Hoyun Chai. Wang Lin bertanya lagi butuh berapa lamakah agar mereka bisa menggali tanah menghubungkan kolam besar dengan tanah yang ada di bawah. Si bandit yang ketakutan menjawab butuh 1 hari. Dengan rasa berat hati, semua orang di sana pun dipaksa menjadi budak untuk menggali lubang yang menghubungkan ke penjara bawah tanah. 1 hari terlewati dan akhirnya selesai. Kolam besar pun berhasil dibuat. Wang Lin memberikan peringatan guys. Mulai hari ini tidak ada yang boleh keluar dari desa ini tanpa seizinnya. Dan semua orang pun disuruh mundur. Nah, alasan Wang Lin menggali kolam ini jelas dia pengen menyerap kekuatan spiritual yang terdapat di sana. Dia pun masuk ke dalam lalu dia cari sumber energinya guys. Dan apa yang dia temukan? Ada formasi besar yang dibuat oleh batu-batu jiwa kelas tinggi. Gak heran ada energi spiritualnya. Wang Lin mencoba membuka segel di dalamnya yang ternyata guys, di dalam sana terdapat kerangka mayat praktisi kuat yang tersimpan. Disaksikan dari kekuatannya, pasti ini adalah praktisi kuat di masa lalu. Ketika Wang Lin ingin pergi, tiba-tiba gulungan rahasianya aktif, terbuka lalu memancarkan energinya ke mayat itu. Dan dari mayat muncul semacam bulatan harta yang masuk ke dalam gulungan. Setelah itu, tubuh si praktisi pun menghilang. Sampai sekarang Wang Lin masih belum memahami arti dari gulungan tersebut.
Bahkan Muye aja tuh si penyihir 7 tahun dari klan Immortal bisa diperangkap oleh gulungan ini. Yang pasti ini gulungan kuat guys. 见一座木叶都为他所动，这画着我一直无法参透。 Singkat cerita, Wang Lin memanggil bawahan bandit dan bertanya, dari manakah mereka menemukan air spiritual ini? Jadi dulunya paman keempat bandit ini merupakan penduduk asli dari gunung di sini. Ada satu hari tiba-tiba muncul gempa besar, lalu membuat gunung di sana terpecah belah menjadi dua. Setelah gunung itu hancur, muncullah tempat ini. Makanya setelah itu, bos bandit mereka merasa tempat ini cukup bagus dan memutuskan membuat markas di sini. Wali jadi makin penasaran dong siapakah tubuh praktisi mayat itu. Lantas punya hubungan apa dengan gulungan misteriusnya? Untuk sekarang bakal dia simpan dulu dan bakal dia cari tahu di masa depan. Yang terpenting adalah mengembalikan kekuatan. Tubuh Wali aja sampai hancur guys, ada retakan spiritual di tubuhnya. Itu gara-gara serangan domain milik Li Yuanfeng yang kemarin. Walin harus memulihkan kekuatannya untuk menghilangkan luka-luka ini. Selain itu, dengan ranahnya yang rendah, dia nggak bisa menggunakan harta-harta yang dimiliki guys. Bahkan tadi aja dia cuma bisa mengeluarkan si monster nyamuk. Kekuatannya tidak cukup untuk mengaktifkan harta-harta tingkat tinggi. Walin pun mengendalikan kekuatan spiritual di dalam dan luar tubuh supaya tidak menyerang otot-otot dan tulangnya. Setidaknya dia masih memiliki pengetahuan kultivasi. Jadi bakal mudah bagi dia untuk mencapai ke ranah yang tinggi lagi. Singkat cerita, 6 bulan pun dilewati. Sayangnya dia hanya berhasil memulihkan kekuatan sampai ke ranah pemurnian Qi tingkat 6. Kalau seperti ini bakalan lama. Wali segera mengambil 5 batu jiwa tingkat tinggi, lalu dia serap semua energinya ke dalam tubuh. Tetapi proses ini berbahaya, bisa memecahkan atau meledakkan tubuhnya guys. Sehingga dia memutuskan untuk memakan batu giok langit. Satu pecahan kecil batu itu aja beraksi begitu besar ke tubuhnya Wang Lin. Energi dipancarkan begitu luar biasa guys. Sampai-sampai semua warga bandit yang ada di sana kesulitan berdiri. Wang Lin terus menekan kekuatan itu supaya tidak meledakkan tubuhnya. Dia sampai muntah-muntah darah. Proses terus dilanjutkan dan dengan ranah yang rendah, kekuatan fisik Wang Lin otomatis juga lemah. Tapi akhirnya keluar. Dia berhasil menyempurnakan giok langit surgawi dan menerobos ke ranah awal pembangunan pondasi. Mantap! Setidaknya dengan terobosan ini dia berhasil menghilangkan satu tanda dari 10 luka akibat serangan domain milik Li Yuanfeng yang tersisa di tubuhnya. Segel milik Sun Tai juga sudah melemah dan dengan begini lebih banyak harta yang biasa diaktifkan. Walin bertekad memulihkan ranah awalnya yaitu formasi jiwa sebelum 7 tahun guys. Karena kita ingat 7 tahun di masa depan itu merupakan waktu bagi Li Muan bangkit. Dan sekarang dia harus berfokus mencari tempat lain yang memiliki energi spiritual melimpah. Satu-satunya tempat yang ada di dekat sini merupakan Sekte Pemurnian Jiwa. Sekte Pemurnian Jiwa merupakan salah satu dari 3 sekte utama di benua Phoenix. Pasti energi di sana itu melimpah dan banyak ya kan? Segera Wang Lin pun memutuskan pergi ke sana. Mantap! Kalian penasaran gak guys, gimanakah Sekte Pemurnian Jiwa dan siapa yang ada di sana? 只要不遇到化神修士，初代的许多法宝可以。 Yang kepo bisa cek di kolom komentar untuk part selanjutnya guys ya. Kita lihat aja deh di part selanjutnya, part 85 cuplikan sedikit. Nah singkatnya, leluhur troll itu bakalan sibuk menaklukkan Li Ko sebagai jiwa pedang surgawi. Li Ko udah bersumpah setia akan melayani dia. Tapi sepertinya si leluhur tidak percaya dan terus menyebab dia agar tidak melawan. Kita beralih ke Wang Lin yang sibuk bertarung melawan para praktisi kuat dari Sekte Pemurnian Jiwa. Dia di sini datang berniat menjadi murid guys dan mencuri kekuatan dan energi spiritual yang ada di sana. Berusaha memulihkan kekuatan energinya
supaya menghilangkan luka-luka dari domain serangannya Yuan Feng yang masih tertinggal di tubuh. Dia bakal menyerap batu-batu gyok di sana untuk pemulihan kekuatan semakin cepat. Wah, bahkan nanti Lord kita Wang Lin bakal mendapatkan harta dan bertemu ketua sekte di sini. Gimanakah ceritanya? Tonton bagian spoiler yang Mimin cantumkan linknya di bawah ya guys. Oke, Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.